Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Fajar Ramadan Kartabrata SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Siti Sawana Fatia dengan NPM 231413, moderator sekaligus anggota dari kelompok. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya, Siti Sawana Fatia. Saya Muhammad Zaki Kamal Faiz dengan NIM 23114. Saya Selena Nava Sembiring dengan NPM 231000409. Saya Muhammad Bismi Malik Alamin dengan NPM 231000412. Saya Salwa Parisa NPM 23416. Aku Agil Abdul Aryanda dengan NPM 23410. Saya Khaila Naura dengan NPM 23415. Saya Gita Kanina dengan NPM 23411. Akan menjelaskan materi tentang rencana instrumen hukum keperdataan sebagai instrumen hukum kepemerintahan. Langsung saja untuk materi yang pertama. Pengertian instrumen hukum keperdataan. Instrumen hukum keperdataan adalah perangkat hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum dalam masyarakat yang umumnya berlaku di wilayah tertentu. Contoh instrumen hukum keperdataan adalah KUHP Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Yang kedua, instrumen hukum pemerintahan. Instrumen hukum pemerintahan adalah perangkat hukum yang mengatur organisasi, kebijakan, dan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Unsur instrumen keperdataan. Instrumen keperdataan seperti kontrak atau perjanjian merupakan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara individu atau pihak swasta dalam hal-hal seperti hak, kepemilikan, kewajiban, atau perjanjian kerjasama. Unsur-unsur utama dalam instrumen keperdataan meliputi 1. Pihak-pihak yang terlibat. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi sebagai pihak yang memberi atau menerima hak dan kewajiban. 2. Objek perjanjian. Jelaskan dengan jelas objek atau subjek perjanjian, misalnya barang, jasa, atau hak tertentu yang disepakati. 3. Hak dan kewajiban. Cantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, termasuk syarat-syarat atau kondisi yang mengikat. 4. Ketentuan penyelesaian sengketa. Sertakan ketentuan yang jelas terkait dengan penyelesaian sengketa, seperti melalui arbitres atau pengadilan. 5. Tanggal dan tanda tangan. Tentukan tanggal pembuatan dokumen dan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat sebagai tanda persetujuan dan keabsahan dokumen. Unsur instrumen kepemerintahan. Instrumen kepemerintahan mengacu pada dokumen atau perangkat hukum yang mengatur fungsi dan kegiatan pemerintahan, termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintahan, keputusan presiden, dan instrumen lainnya yang digunakan untuk mengatur tata kelola negara. Unsur-unsur utama dalam instrumen kepemerintahan meliputi 1. Kedaulatan dan struktur kepemerintahan. Menetapkan prinsip-prinsip kedaulatan negara dan struktur pemerintahan, termasuk bagian kekuasaan antar lembaga-lembaga pemerintahan. 2. Hak dan kewajiban warga negara. Menjamin hak-hak dasar warga negara dan menetapkan kewajiban mereka terhadap negara. 3. Pembentukan hukum. Mengatur proses pembentukan hukum, termasuk prosedur legislasi, penegakan hukum, dan yurisdiksi lembaga-lembaga hukum. 4. Penyelenggara pemerintahan. Mengatur tata cara pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan, administrasi publik, dan pengelolaan sumber daya publik. 5. Mekanisme penyelesaian sengketa. Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintahan dan warga negara atau antara pemerintah dan pihak lain. Kedua jenis instrumen tersebut
memiliki peran yang berbeda-beda dalam sistem hukum. Instrumen keperdataan mengatur hubungan pribadi antara individu atau badan hukum, sementara instrumen kepemerintahan mengatur tata kelola negara dan kegiatan pemerintahan secara lebih luas. Berikutnya adalah penggunaan instrumen hukum keperdataan oleh pemerintah. Jadi, sebagai salah satu fungsi dasar dari organ kepemerintahan, penggunaan instrumen hukum keperdataan ini memegang peranan penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa tindakan hukum keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tidak selalu identik dengan tindakan keperdataan yang dilakukan oleh individu pada umumnya. Jadi sekarang saya akan membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai peran instrumen hukum keperdataan dalam konteks hukum kepemerintahan. Yang pertama yaitu perjanjian perdata biasa. Jadi pemerintah sendiri juga seringkali terlibat dalam perjanjian keperdataan seperti jual beli yang mencakup hubungan berbagai hukum. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dari individu atau badan hukum perdata, yang dimana ketika terjadi perselisihan akan berlaku ketentuan hukum perdata dan cara penyelesaian yang dilakukan dalam peradilan perdata. Lalu yang kedua ada instrumen hukum keperdataan tanpa kedudukan yang sejajar. Jadi, pemerintah juga dapat menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menetapkan dirinya sendiri dalam kedudukan yang sejajar dengan pihak lain. Maka dari itu, hal ini pemerintah membuat perjanjian dengan persyaratan yang dimana ditentukan sepihak oleh pemerintah sendiri. Jadi, walaupun bersifat perdata biasa, tetapi jika terjadi sengketa, cara penyelesaian tidak melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, tetapi melalui peradilan umum. Dengan demikian, penggunaan instrumen hukum keperdataan oleh pemerintah sendiri memiliki peran yang bisa dikatakan sangat penting untuk menjalankan atau melakukan tugas pemerintahan dan sekaligus memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu adalah contoh instrumen hukum keperdataan. Jenis-jenis instrumen hukum keperdataan yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah serangkaian atau ketentuan yang dibuat oleh lembaga legislatif dalam suatu negara untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu adalah keputusan presiden. Keputusan presiden adalah suatu perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh presiden yang bersifat mengikat dan mengatur tentang tata cara pelaksanaan ketentuan yang lebih rendah atau teknis dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Contoh keputusan yang resmi yang dikeluarkan oleh Presiden yaitu adalah tentang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Poin yang ketiga yaitu adalah peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan di daerah tersebut. Contohnya seperti peraturan daerah tentang tata ruang, peraturan daerah tentang pendidikan, tentang peraturan daerah tentang kesehatan, dan peraturan daerah tentang pajak daerah. Jadi, setiap daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda dengan kebutuhan masyarakat setempat. Poin yang terakhir yaitu adalah instrumen lainnya, seperti surat keputusan, surat edaran, perjanjian, dan lain sebagainya. Topik kali ini membahas mengenai implementasi dan evaluasi dalam hukum keperdataan dan hukum kepemerintahan yang dimana memiliki peran yang krusial dalam tatanan hukum suatu negara. Pada hukum keperdataan terdapat implementasi hukum keperdataan yang dimana ini melibatkan penerapan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dan meliputi perjanjian, kontrak, hak milik, dan tanggung jawab sendiri ataupun pribadi.
Selain implementasi, terdapat juga evaluasi hukum keperdataan yang melibatkan peninjauan terhadap peraturan dan ketentuan yang ada. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa hukum keperdataan tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain dari hukum keperdataan, terdapat hukum kepemerintahan yang dimana implementasi hukum kepemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan aturan-aturan yang mengatur tindakan pemerintah dan mencakup proses pembentukan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan tindakan administratif. Selain implementasi, terdapat juga evaluasi hukum kepemerintahan yang dimana ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi tindakan pemerintah. Evaluasi ini membantu meningkatkan kualitas tindakan pemerintah dan memastikan akuntabilitas. Kesimpulannya, implementasi dan evaluasi antara hukum keperdataan dan hukum kepemerintahan memerlukan kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan para ahli hukum. Semua pihak dari kepemerintahan dan keperdataan harus berkomitmen untuk memastikan bahwa hukum berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh warga negara. Sebuah rencana hukum keperdataan dapat mencakup berbagai aspek tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. Contohnya, 1. Perjanjian bisnis. Rencana hukum untuk pembuatan interpretasi dan penyelesaian perjanjian antara pihak-pihak bisnis. 2. Pembagian harta bersama. Rencana hukum untuk pembagian harta bersama antara suami dan istri saat perceraian. 3. Pembuatan atau warisan. Rencana hukum untuk membuat wasiat atau guna mengatur pemindahan harta setelah kematian seseorang. Penyelesaian sengketa kepemilikan. Rencana hukum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan properti misalnya melalui mediasi. 5. Pengaturan hak kekayaan intelektual. Rencana hukum untuk melindungi dan mengatur hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Perangkat hukum merupakan pilar fundamental dalam membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan. Perangkat hukum yang kuat dan komprehensif mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan masyarakat, serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Namun dalam kenyataannya, masih banyak terdapat kelemahan dalam perangkat hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kriminalitas, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perangkat hukum secara komprehensif dan berkelanjutan. Ada beberapa tujuan utama penguatan perangkat hukum. Yang pertama, meningkatkan kepastian hukum. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, mendorong terciptanya keadilan sosial. Yang keempat, meningkatkan daya saing bangsa. Lalu ada beberapa strategi cara penguatan perangkat hukum. Yang pertama, membangun fondasi yang kokoh. Revisi undang-undang yang ada atau pembuatan undang-undang baru merupakan langkah penting dalam membangun fondasi hukum yang kokoh untuk menanggapi tantangan zaman yang terus berkembang. Yang kedua, menghadapi tantangan masa depan. Penguatan perangkat hukum keperdataan memungkinkan pemerintah untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan dengan lebih siap dan responsif. Yang ketiga, mengikuti perubahan perilaku dan teknologi. Dengan mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat dan kemajuan teknologi, perangkat hukum yang diperbarui dapat menjawab kebutuhan yang berkembang dengan lebih efektif. Yang keempat, menyusun dan pembaruan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, meningkatkan kualitas aparatur penegak hukum. Yang keenam, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedelapan, penguatan peran lembaga peradilan. Lalu ada tantangan penguatan perangkat hukum. Penguatan perangkat hukum bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah yang pertama, keterbatasan sumber daya, yang kedua, intervensi politik, yang ketiga, lemahnya budaya hukum. Tantangan dalam implementasi rencana dan instrumen hukum keperdataan. Rencana dan instrumen hukum keperdataan penting untuk pemerintah yang efektif. Kemudian ada beberapa tantangan yang dapat menghambat implementasinya. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Jadi, pemerintah mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan informasi hukum perdata yang kompleks. Yang kedua, kurangnya koordinasi. Berbagai lembaga di pemerintah mungkin terlibat dalam pelaksanaan reformasi hukum perdata yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan tumpang tindih. Yang ketiga, kurangnya kesadaran.
Jadi masyarakat mungkin saja tidak menyadari informasi hukum ini. Hukum perdata ini mungkin dapat membatasi efektivitasnya. Yang keempat, kurangnya kapasitas. Para pejabat pemerintah mungkin tidak memiliki kapasitas yang diperlukan untuk menerapkan informasi hukum perdata yang baru. Lalu yang terakhir, adanya penolakan. Ada saja pasti kelompok yang menentang reformasi hukum perdata yang dapat menghambat implementasinya. Lalu bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi tantangan ini? Pemerintah dapat mengatasi tantangan ini dengan menerapkan beberapa strategi seperti meningkatkan alokasi sumber daya. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan informasi hukum perdata. Lalu yang kedua, memperkuat koordinasi. Koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan informasi hukum perdata. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang informasi hukum perdata yang baru. Lalu ada membangun kapasitas. Pemerintah harus membangun kapasitas pejabat pemerintah untuk menerapkan reformasi hukum perdata yang baru. Yang terakhir, melibatkan pemangku kepentingan. Jadi pemerintah juga harus melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses reformasi hukum perdata untuk mengatasi penolakannya. Lalu kesimpulannya, rencana dan instrumen hukum keperdataan merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, implementasinya dapat dihambat oleh berbagai tantangan yang saya sebutkan tadi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, pemerintah dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa reformasi hukum perdata berhasil. Kesimpulan untuk rencana dan instrumen hukum keperdataan sebagai instrumen hukum pemerintah adalah bahwa hukum keperdataan berperan sebagai alat atau instrumen bagi pemerintah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Hukum keperdataan memberikan kerangka yang jelas bagi pemerintah dalam menetapkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu serta badan hukum, sehingga menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum keperdataan dapat dianggap sebagai salah satu instrumen hukum pemerintahan yang penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5 yang dapat tersampaikan tentang rencana dan instrumen hukum keperdataan sebagai instrumen hukum pemerintah. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.